Pertemuan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh dengan Jokowi disorot teman sekoalisinya PKB. Koalisi Perubahan yang mengusung Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar diprediksi gagal memenangi kontestasi Pilpres 2024. Prabowo Gibran menjadi kandidat terkuat memenangkan Pilpres 2024 dengan perolehan mencapai 57%. 4 hari setelah Pilpres, Surya Paloh bertemu dengan Jokowi di Istana Negara, Minggu, 18 Februari 2024, malam. Mereka makan malam bersama di Istana Negara. Pertemuan ini mendapatkan tanggapan dari PKB teman sekoalisi di Pilpres. Apakah Nasdem bergabung dengan Prabowo Gibran? Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, mengaku tidak ada pemberitahuan Nasdem untuk bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Negara. Ketua Fraksi PKB DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal menyampaikan pihaknya menghormati jika nantinya Partai Nasdem memilih loncat bergabung pemerintah mendatang seusai bertemu Presiden Joko Widodo, Jokowi, hari ini. Diketahui, hasil hitung nyata, real count, sementara dari KPU menunjukkan paslon Capres-Cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka unggul dengan meraih 57% suara. Dengan begitu, kemungkinan besar paslon Koalisi Indonesia Maju, KIM, itu bakal memimpin pada 2024 mendatang. Cucun menyatakan, pihaknya enggan untuk berspekulasi apakah pertemuan tersebut sebagai langkah Presiden Jokowi menggaet Nasdem untuk keluar dari Koalisi Perubahan. Namun jika benar, ia pun menghormati keputusan Nasdem. Kita tidak dapat mengira-ngira, itu hak dari Partai Nasdem, ucap Cucun saat ditemui di kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Minggu, 18 Februari 2024. Ia menuturkan, pertemuan antara Surya Paloh dan Presiden Jokowi itu pun tidak pernah dikoordinasikan dengan Timnas Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, Amin. Tidak ada koordinasi terkait pertemuan ketum-ketum partai di Koalisi Amin. Tidak ada, katanya. Sebaliknya, kata Cucun, Surya Paloh sejatinya tidak berkewajiban melaporkan adanya rencana pertemuan dengan Presiden Jokowi kepada parpol Koalisi Perubahan. Hal tersebut merupakan hak setiap partai. Yang nggak mesti bilang juga, itu hak partai, pungkasnya. Sementara itu PKS sempat menyatakan bahwa akan mengedepankan nilai menyuarakan aspirasi rakyat di parlemen. Buat PKS, mengusung nilai itu yang utama. Menjadi oposisi juga membangun bangsa, kata Ketua DPP PKS Mardani kepada wartawan, Jumat, 16 Februari 2024. Mardani mengatakan sama mulianya melakukan pengawalan di luar pemerintah atau membangun bangsa lewat koalisi di pemerintahan. Yang terpenting, lanjutnya, menjadi oposisi adalah memastikan pemerintah bertindak di jalurnya. Mardani menyinggung jangan sampai menjalankan pemerintahan seperti berdagang sapi. Sebagai informasi, politik dagang sapi ini kerap didefinisikan sebagai praktik politik transaksional atau jual beli kekuasaan sebagai imbalan atas dukungan yang sudah diberi seseorang atau parpol. Mengawal agar pemerintah tidak korupsi, tidak dagang sapi, dan tidak represif adalah perjuangan yang sama mulia dengan mereka yang membangun melalui koalisi, ucapnya. Meski demikian, Mardani belum mau menjabarkan langkah politik PKS ke depan. Ia menyebut penentuan PKS ada di pemerintahan, atau sebagai oposisi berada di tangan Majelis Syuro. Tapi keputusan koalisi atau oposisi ada di Majelis Syuro, katanya. Surya Paloh mohon izin menghadap ke Jokowi. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan bahwa Surya Paloh memohon agar bisa bertemu dengan Presiden Jokowi. Sebagai tanggapan atas permohonan tersebut, Presiden Jokowi kemudian menerima kedatangan Surya Paloh di istana. Ari Dwipayana mengatakan bahwa Presiden dan Surya Paloh bertemu untuk bersilaturahmi sekaligus membicarakan agenda-agenda kebangsaan. Topik pembicaraan salah satunya membahas dinamika politik dan pemilu. Menurut Ari, Presiden pernah menyampaikan bahwa silaturahmi dengan tokoh bangsa dan tokoh politik tersebut sangat penting untuk kebaikan bangsa.